Bakers, selamat datang di acara live Instagram kita hari ini. Seperti biasa, di live bareng ini nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab nih Smart Bakers. Nanti akan ada 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Palmbum. Makanya Smart Bakers yang ada di rumah, siapin pertanyaan yang terbaiknya dan langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, di sini udah ada Chef Trisulo nih bersama saya. Hai Chef, apa kabar hari ini Chef? Hai Baby, terima kasih kabar saya baik. Gimana kabar Baby? Baik juga Chef. Nah, Chef tahu nggak sih Chef, ternyata banyak banget Smart Bakers di rumah yang menantikan acara ini loh Chef. Tapi mungkin ada beberapa Smart Bakers yang baru join dan belum tahu nih kita mau demoin menu apa sih. Mungkin boleh dijelasin lagi Chef menu apa dan pakai produk apa aja nih Chef? Oh iya Baby, hari ini kita akan membuat resep burjo cake dengan menggunakan Palembum cake margarin. Palembum cake margarin. Cake burjo ini sebenarnya singkatan dari bubur kacang hijau, Beb. Burjo, biar bubur kekinian kacang hijau, ya. Iya. Jadi memang gampang didapat karena sepanjang jalan ada bubur kacang hijau. Betul banget. Kenapa sih Chef tapi kita harus pakai Palembum cake margarin ini? Karena Palembum cake margarin ini beraroma putih butter dan cocok buat buah-buahan. Dan kelebihannya adalah dia lebih moist dan trans fat free. Oh gitu, jadi memang cocok banget untuk pembuatan kue kering ya Chef ya, Iya. sesuai dengan menu yang akan kita demokan hari ini. Oke, nah Smart Bakers, untuk Smart Bakers yang ketinggalan resepnya, boleh lihat aja di @smartplusprof di Instagramnya, nanti ada di feed dan di highlightnya juga. Dan untuk pembelian produk Palembum Cake nih yang akan kita pakai hari ini, kalian juga tinggal langsung klik di link @smartplusprof, nanti di sana langsung terhubung dengan staff kami. Oke, Chef, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya, Chef ya? Ya, resep Silakan. ini terbuat dari resep sponge cake kacang hijau. Oke. Dan kita menggunakan buttercream juga. Yang kedua, yang ketiga kita pakai filling kacang hijau, Beb. Oke. Yang pertama-tama kita ingin membuat sponge cake kacang hijaunya. Oke. Bahan dasarnya adalah 6 butir telur utuh, 175 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk, 20 gram cake emulsifier, 50 gram ini bubur kacang hijau yang di blender jadi cairan. Pakai 50 gram dan kita yang paling hebatnya pakai Palembum cake margarin 150 gram. Bahan utamanya ya Chef ya. Ya, dan 5 gram pewarna hijau buat makanan. Oke. Terus Caranya mudah sekali sih, gampang kita buat cake ini. Kita aduk 6 butir telur. Oke. Kita masukkan ya. Lalu kita masukkan gula pasir yang 170 gram ini kita 70 masukkan. gram. Nah, ini kita aduk, Pep. Oke. Kita aduk hingga karena nggak pakai pengental jadi setengah kental. Setengah kental. Ya. Kalau kental banget belum bisa sih kayaknya ini, karena emulsifiernya belum masuk. Oke. Kira-kira berapa lama Chef? Ini sekitar 5 menit. Kita 5 Nah, menit. pengadukannya ini boleh dengan kecepatan tinggi, boleh kalau yang ini. Oh, boleh tinggi. Ya. 5 menit ya. Ya. Oke. Nah, Chef sambil menunggu proses pengadukan nih. Kenapa sih Chef keunggulannya dari Smart Tool ini? Keunggulan dari Palembum cake margarin ini, dari margarin lah ya, dia akan lebih moist kalau cake-nya sudah jadi. Oke. Dengan beraroma fruity butter, Fruity dia butter. akan lebih membuat cake itu jadi istimewa. Oke. Nah, ini kan ada 2 varian nih Chef ya. Ya. Perbedaannya apa nih Chef? Nah, perbedaannya Palembum cake yang hijau, Palembum cake yang hijau ini fruity butter. Sedangkan yang merah ini Palembum reguler, biasanya kita sebut banana milk cake. Banana Ya. milk. Oke. Nah, ini tapi dua-duanya sebenarnya bisa ya Chef dipakai buat Semuanya bikin bisa. cake Tapi yang lebih unggul dari Palembum cake ada dia akan setelah cake 3 hari dia akan lebih moist gitu, seperti itu. ya? Oke. Ya. Setelah itu ini biarkan hingga kaku. Untuk mencegah adanya suatu barang, makanya bahan tepung terigu ini kita saring. Oke, disaring ya. Ya, disaring. Biar ini keunggulannya satu, biar kalau ada bahan-bahan yang lain kesaring, Beb. Oh gitu. Padahal dia udah bubuk tapi tetap Bubuk, harus disaring tetap. juga ya Chef ya. Dan kita saring juga dengan susu Susunya bubuk. juga sama. Nah, Oke. ini kalau
Untuk susu ini nggak menggumpal, jadi disaring SOP-nya. Oke. Saring, setelah itu masukkan maizena juga kita saring. Berarti semua bahan kering disaring ya, Semua Chef, bahan ya? kering kita saring. Untuk menghindari terjadi seperti gumpalan seperti ini. Oh ya, tetap ada tuh ya? Ya, tetap ada. Oke. Tuh, baru kita masukkan, sudah mengental baru nanti kita masukkan. Oke. Gampang kan buatnya? Gampang ya, Chef ya? Iya. Nah, ini kacang hijaunya tadi direbus dulu atau gimana, Chef? Kalau saya beli di pinggir jalan, lalu saya blender, gampang buatnya. Lebih simpel ya, lebih Chef simpel. ya? Ada juga lagi lebih simpel, jadi kalau kita beli minuman itu yang sari kacang hijau, bisa kita gunakan juga. Oh, yang ada di swalayan itu? Iya. Oh, bisa pakai itu Bisa juga. pakai itu juga. Oke. Nah, ini ada pewarna makanan juga ya? Iya. Kenapa harus pakai pewarna makanan, Chef? Biar warna cingnya itu catching lah. Oh. Seperti itu. Karena kalau kita cuma menggunakan hijau, warna hijaunya kurang. Kurang ya, Iya. biar lebih pekat ya, Chef Lebih ya? pekat. Oke, kita tinggal tunggu lagi ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini memang tidak bisa terlalu kental. Nanti kita baru kita masukkan bahan keringnya, Beb. Bahan keringnya. Nah, ini baru kita masukkan bahan kering atau tepung terigu, maizena kita Oke, masukkan. ini udah setengah kental Ya, ya. rata. Jangan lupa kita masukkan kick emulsifier-nya. Oke, Mudah kan? mudah ya. Kalau liatin Chef ya Iya. mudah nih. Gampang lagi, tidak menggunakan peralatan yang banyak. Oke. Seperti ini. Nah, itu semua dimasukin ya, Chef ya. Ya. Masukkan, baru kita pojok kembali. Nah, ini sampai kaku. Oh, sampai kaku tadi setengah kaku, yang ini sampai kaku ya. Ya. Kira-kira berapa menit lagi nih, Chef, untuk sampai kaku itu? Kalau menit tergantung dari putarannya, putaran mixernya. Tapi ini benar-benar sampai kaku. Oke, nah ini Chef lagi pakai berapa nih kecepatannya? Kecepatannya saya pakai 6, 6. sedang. Sedang berarti ya. Setelah itu baru kita campurkan semua bahan dari palembum cake margarin ini kita campur yang sudah dicairkan ya. Kita masukkan bubur kacang hijaunya, tuh warnanya hijau seperti ini. Oke. Cakep ya. Dan cakep baru ya. kita masukkan pewarna Pewarna hijau. makanan. Wanginya juga enak ya, Chef ya? Iya, wanginya enak ya. Sudah tercium ya. Iya, udah kecium, padahal pakai masker loh ini. Oke, diaduk. Masker saya nutupin bentar. Oke, Ini kita aduk, jadi Heeh. biar hingga rata. Nanti cake-nya dicampur. Wah, berubah jadi warna hijau ya. Ya. Oke, wanginya makin berasa nih. Hijau seperti ini, baru kita nanti. Nah, untuk membuat kue ini kita dari 6 telur ini jadi 3 loyang. Oh, jadi 3 loyang. Ya, 3 loyang bulat seperti ini yang sudah kita lapiskan baking paper. Nah, ini 3 loyang jadinya. Oke. Satu loyang ini beratnya kita masukkan nanti 300 gram. Jadi semuanya totalnya beratnya sama. Oke, 300 gram ya. Ada 3 ya. Yap, Ini juga udah dilapisin ya, Chef ya tadi sudah ya? sudah lapisin. Nah, kental seperti ini. Oke. Udah lihat? Nah, ini sudah kental. Nah, ini udah siap. Seperti ini kentalnya. Gampang kan, Pep ya? Iya, cepet Gampang ya. banget, Termasuk cepet cepet ya, lagi. Chef berarti ya, Chef ya? Iya. Oh Seperti iya, ini. udah kental. Kita tinggal masukin ke loyang ini. Kita masukkan loyang. Mm-mm. Enggak, kita kasih campuran C-nya dulu. Yang kacang hijau dan palembum cake margarin. Oke, yang tadi kita udah campurin ya, Chef ya? Ya. Mau coba nggak di rumah? Mau dong, habis ini saya coba deh kayaknya nih. Iya. Tapi nyari Tapi bubur jangan kacang. lupa, abis ini jadi dimakan dulu. Oh iya, Baru nanti bisa cobain buat. dulu ya. Karena palembum cake margarin ini semakin kita simpan, dia akan lebih moist. Oh Itu iya. kehebatannya dari palembum cake Oh, sendiri. itu salah satu keunggulannya ya. Iya. Oke, oke. Setelah itu baru kita masukkan campuran palembum cake margarin. Oke. Semuanya terus diaduk. Ini diaduknya pakai manual spatula, aja ya. manual, Heeh. ya. Nah, ini diaduk. Hijaunya juga cantik warnanya ya, Chef ya? Iya. Makanya diukur, ditimbang. Ini kan kita timbang sudah. Heeh. Jadi kalau misalnya yang menonton, wah saya nggak mau terlalu hijau, bisa dikurangkan. Oke, berarti sesuai selera ya, Sesuai Chef dengan ya? selera. Ini diaduknya dari bawah ke atas. Jadi Oh. adonan ini biar campur rata. Dari bawah. Dan untuk kalau adonannya sudah rata, kita kecek lagi di bawah. Oh gitu. Iya, agar margarin tercampur dengan merata.
Ya, jadi tipsnya gitu ngaduknya ya chef ya, dari Iya. bawah ke atas gitu Iya. ya. Ih, warnanya bagus banget. Oke. Buat adonannya. Mm-mm. Ini 6 telur. 6. Seperti itu. Dan Oke. kita timbang satu loyangnya itu 300 gram. Satu loyang 300 gram. Ada pertanyaannya, Pak? Boleh, nanti kita coba lihat pertanyaannya ya, chef ya. Ya. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan nih. Dari @liza_ayu nih chef. Ya. Mau tanya, itu kacang hijaunya dijadiin bubur dulu atau di blender, baru di blender, atau kacang hijaunya utuh langsung di blender? Jadi dijadiin bubur dulu atau enggak nih chef? Dijadiin bubur dulu. Oh, dijadiin bubur Jadiin dulu. bubur dulu, Mm-mm. baru kita blender. Jadi sehingga kecairan. Oke. Smart Bakers, jangan lupa kalau mau ada pertanyaan boleh langsung tulis aja di kolom Instagram kami ya, Smart Bakers ya. Karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman untuk 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Pamblum. Jadi cepat tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Wah, ini lagi Waduh. loyang kedua nih chef ya. Loyang kedua, dan kita pakai satu resep ini jadi 3 loyang. Wah. Jadi hasilnya jadi banyak ya. Nah, Smart Bakers juga jangan lupa kalau mau beli produk Pamblum cake margarin ini yang tadi kita pakai, bisa langsung klik aja di bionya di @smartproofprof. Nah, di situ nanti tinggal klik linknya. Nah, nanti langsung terhubung oleh staff kami. Oke, ini lagi loyang ketiga ya. Nah, untuk yang ketinggalan, Smart Bakers juga tinggal lihat aja di @smartproofprof. Nanti di situ udah ada di feed dan di highlightnya juga di Instagram kami. Oke? Oke, udah jadi nih tiga-tiganya chef Sudah ya. 3 jadi. Nah, nanti kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat selama 25 menit. 180 derajat 25 menit. Jangan lupa kita ratakan dulu isi adonan dalam loyang. Ratain. Sebenarnya kalau ini bisa dibesarkan lagi karena ini juga tinggi. Jadi saya ingin bikin cake-nya lebih lebar. Gunain yang loyang 23 atau 24. Oh, kembali masih bisa ya. ya. Dia akan lebih tipis sedikit, ada tinggi. Oke, sesuai selera lagi ya chef Sesuai ya. selera. Oke. Nah, ini sambil nunggu ada pertanyaan juga nih chef dari Ya. @hamalaya_dia11. Ya. Chef, bagaimana cara agar kacang hijaunya saat diolah tidak bau apek? Apakah ada solusinya nih chef? Nah, itu juga penting tuh chef, pertanyaan nih chef. Iya. Biasanya kalau kita gunain yang bau apek itu bisa kacang hijau yang sudah bubuk biasanya. Kalau kacang hijau yang kita makan, kita pertama ngolah kacang hijau kan ada direndam agar lunak, baru kita jadikan bubur. Oh gitu, jadi pakai Bau apek itu udah mungkin kalau dia sudah jadi bubuk. Biasanya kan ada yang jual tuh bubuk kacang hijau. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih chef dari @lina_lim_16568. Apa bedanya sponge cake sama pound cake chef? Pound cake dan sponge cake. Kalau pound cake itu sebenarnya ukuran, jadi 1:1 semuanya. Jadi margarin, telur dan tepung itu 1:1. Oke, kalau sponge cake? Jika sponge cake itu cake yang lembut, jadi ya lebih banyak ada perbandingan telur dan margarin. Oh gitu. Tapi untuk, Biasanya tepungnya lebih rendah dibanding dengan kedua bahan itu. oke, teksturnya juga beda ya chef? Teksturnya lebih beda. Oke. Kalau pound cake itu biasanya lebih kering, kalau Lebih pound cake kering. lebih soft. Oke. Nah, dari orang yang sama nih masih bertanya, keunggulan dari margarin Pamblum apa chef? Yang tadi chef? Oh, balik lagi ya? Balik lagi. Memang biasanya kalau tertarik dengan margarin pasti ditanya-tanya Bertanya kembali. terus, betul. Kalau palembum cake margarin itu kelebihannya satu, dia kalau di kue kering itu lebih renyah, lebih butternya keluar. Untuk di sponge cake, di mana margarin yang sekarang sudah jadi cake, palembum cake itu akan lebih moist di hari berikutnya Oh, gitu. dibanding cake yang lain. Seperti itu. Oh, ya emang kan kadang cake gak langsung habis ya chef Iya. ya, gak sehari habis ya. Nah, ini masih ada satu lagi nih chef, pertanyaan dari orang yang sama. Pamblum cake yang spesial buat cake yang mana nih chef? Yang spesial buat cake yang mana? Apa dua-duanya bisa? Sebenarnya dua-duanya bisa, tergantung dari penggunaannya ibu. Jadi kalau yang kehebatan palembum dan palembum cake itu moistnya lebih, palembum cake lebih moist. Oh gitu. Dan harganya juga lebih. Tapi kan hasilnya juga Hasilnya premium ya chef premium ya. juga. Oke, lanjut nih chef, ada pertanyaan lagi dari @calvin jasmine.
cake berpinggang kenapa chef? Nah lo, Jadi cake berpinggang tuh banyak masalahnya. Satu, komposisinya kurang, cake itu juga bisa berpinggang. Kedua, pas dari loyang tidak buru-buru dikeluar, itu juga bisa berpinggang. Oh, jadi banyak ya alasannya. Banyak alasannya sih, harus kita lihat juga. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah dipoles, kita diamkan, itu bisa kita keluarkan, cake-nya cepat mengkerut. Sebenarnya bukan berpinggang, mengkerut ke dalam. Oke, ada lagi dari @sukamasak community, kacang hijaunya bisa diganti apa aja chef dan sesuai takaran yang tadi nggak chef kalau diganti? Kacang hijau bisa diganti satu. Kalau kita ganti kacang hijau namanya bukan kacang hijau kembali. Benar, Tapi ya. kalau itu mau dia merubah, itu bisa diganti namanya juga. Iya. Jadi, kalau misalnya kacang merah red bean cake bisa. Oh, misalnya ya. Sesuai dengan resep, hasilnya kan sama. Oh, kok sama ya? Takarannya sama berarti semua kacang-kacangan bisa Iya. ya? Oke. Nah, ini ada juga dari Himalaya underscore dia 11. Chef perlu tambahan vanili nggak ya? Nah, tadi gimana tuh? Vanili. Kalau ibu suka, itu kan selera juga ya vanili. Sebenarnya dari kehebatan dari palembung cake itu sudah beraroma fruity butter. Berarti jika ditambah vanili akan lebih menendang atau lebih membumingkan. Oh gitu, jadi cake sesuai itu. ini ya, kemauan ya. Iya. Nah, ada, gimana? Ini kita bahannya yang piling kacang hijau. Oke. Yang 510 gram. Nah, ini kita jadikan lingkaran nantinya. Oh, yang buat Iya. fillingnya itu Iya. ya? Ini kita taruh, lalu kita bulatkan. Oke, kita giling dulu ya. Iya. Apa sih namanya? Dibikin bulat gitu ya? Bulat. Sini, lalu kita bikin lingkaran. Gampang kan ya? Iya, gampang. Jadi saya pengen coba di rumah juga nih, Chef. Oke. Nah, setipis apa nih, Chef, kita bikinnya? Di situ ada 4 mili. Ini kita pakai tebalan tinggi 4 mili dan Oke. sesuai dengan resep. Mhm. 4 mili. Dan kita nanti kuenya juga seukuran dengan ring seperti ini, ring 17. Oke. Kita ambil. Oh, diameternya ini ya, Chef ya? Iya, diameter Berarti ini. sama kayak yang tadi di loyang itu ya? Ya. Loyangnya itu gede, karena kan kita mau bikin yang rata, jadinya Mhm. kita taruh kembali. Oke. Nah, Smart Bakers sambil nunggu filling kacang hijaunya, aku mau ingetin lagi untuk Smart Bakers yang ada di rumah, jika ada pertanyaan boleh langsung aja tulis di kolom komentar dan stay tune terus karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Pambum. Oke, jadi stay tune terus ya. Dan juga kalau mau beli produk Pambum bisa langsung aja kunjungi @smartplusprof di Instagram, nanti ada di bio-nya, tinggal klik linknya aja. Oke, ini jadi satu ya, Chef ya? Jadi memang kita jadikan seperti ini. Aha. Jika angin mudah nanti buat meletakkannya, ini bisa ditaruh di lemari pendingin. Oh, ditaruh dulu. Ya, agar dia cepat tidak menarik. Kalau dia sekarang ditaruh, dia akan Susah ditarik gitu susah ya? ditarik keluar. Ya. Oh gitu, biar nggak lengket kali ya, Chef ya? Ya, kalau lengket kita pakai baking paper seperti ini. Oh, bagus ya hijaunya. Oke, setelah itu Ini kita taruh. Nah, setelah itu kita bahan yang kedua atau buttercreamnya. Oke. Buatnya mudah sekali ini. Apa aja tuh, Chef, bahannya nih, Chef? Ini bahan utamanya ya Primo Baker cream pad. Mhm. Kita masukkan 250 gram. Mhm. 250 gram Primo Baker cream pad. 100 gram palembum cake kembali. Palembum cake margarin kita masukkan juga. Iya, yang ini nggak usah dicairin ya, Chef ya? Nggak usah dicairin, ini Oke, dikocok. langsung aja. Langsung kita kocok. Kocoknya Oke. bukan pakai balon whisk lagi tapi pakai pedal. Oh, beda ya. Nah, itu berapa lama, Chef, dia dikocoknya? Ini hingga mengembang dan tercampur rata dengan palembum cake margarinnya. Oh, hingga mengembang. Ini kita aduk. Oke. Ini sampai Itu tercampur rata. kecepatannya berapa, Chef? Ini kecepatan sedang aja di 4 atau 6. 4 atau 6? Iya. Oke. Gampang kan? Gampang. Bisa dipraktik di rumah Bisa dong. kalian. Nah, itu untuk yang dipanggang
Udah berapa lama? Dipanggang ini kita pakai 25 menit. Nanti kita cek kembali. Oh, Oke. Kita tinggal tunggu ya. jadi prosesnya setelah adonan jadi, kita panggang di suhu 180 derajat selama 25 menit. 25 menit. Oke. Ya. Sambil menunggu kita jawab lagi pertanyaan dari Smart Bakers di rumah ya, Boleh, Chef boleh, ya. boleh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari @hamalaya_dia11. Chef, apakah kadar air berpengaruh untuk hasil cake yang legit, Chef? Kadar air sangat berpengaruh untuk volume sebenarnya. Beratnya sangat berpengaruh. Kalau kita timbang memang lebih berat. Tapi nanti akhir airnya dia akan menguap airnya. Dan biasanya dari adonan itu 10% hilangnya. Oh gitu, 10% hilangnya. Ya, jadi kalau kita timbang dia akan menyusut kembali adonan. Oh gitu, jadi ngaruh ya ke Pengaruh banget. cake-nya ya. Nah ini dari pertanyaan yang sama dari orang yang sama. Chef, saat pembuatan cake ini apakah diperlukan minyak goreng untuk campuran adonan sebagai pengganti margarin? Nah, pakai minyak nggak nih, Chef? Jadi gini, untuk cake ini sebenarnya lebih cocok menggunakan palembum cake margarin, karena palembum cake margarin sudah beraroma seperti butter, sedangkan minyak goreng itu belum ada aromanya. Oke. Satu, kedua, untuk minyak goreng sendiri memang moist, cuman nanti pas setelah 2 hari 3 hari dia aromanya akan keluar, aromanya minyak goreng. Oh gitu. Iya. Jadi kalau udah pakai pambum ini udah nggak perlu pakai minyak lagi berarti ya. Akan lebih wangi dan lebih lembut. Oke. Dan teksturnya ada palembum cake, cake dengan palembum cake akan lebih moist. Oke. Tadi ada pertanyaan juga dari Erika.paramita. Pakai teknik aduk lipat ya, Chef? Apa tuh teknik? Aduk lipat, iya. Pas mencampurkan margarin, iya kita aduk lipat jadi bawah ke atas. Oh, yang tadi dari bawah. Itu gunanya agar semua campuran dari margarin dan adonannya akan campur terata. Oh, oke. Tipsnya lagi, jika sudah dicampur dengan spatula, dilihat kembali apakah sudah tercampur rata belum. Biasanya kita aduk-aduk, oh sudah tercampur rata. Pas kita lihat itu ada cairan margarin masih sisa di tengah biasanya. Oh gitu, jadi pakai teknik itu ya. Ya. Nah ini ada dari Ira_Meliani79. Chef, cara mencairkan margarin yang benar itu gimana? Pakai api kecil atau sedang? Ya, sebenarnya gini, di dalam margarin itu tergandung emulsifier. Jadi emulsifier itu supaya tidak rusak harus kita menggunakan api kecil. Api kecil. Jadi agar tidak pecah, mengikat emulsi dan margarin itu sendiri. Itu harus diaduk-aduk nggak sih, Chef? Sebenarnya dipanaskan sedikit dengan api kecil hingga tinggal sebutir margarin baru kita aduk. Oh gitu, berarti diaduknya terakhir ya? Ya, seperti ini sudah mengembang, baru kita masukkan gula cari, Pep. Nih, Gula cairnya. sudah masukkan gula cairnya. Oke. Ini yang 100 gram ini, gampang ya diingatnya juga. Oh, kalau bikin buttercream, 2,5, 100 lebih gampang diingat. Oke, Smart Bakers yang ketinggalan bisa lihat aja langsung di Ini kita aduk kembali. @smart_prof ya, chat Smart Bakers ya. Nanti di situ ada di feed-nya dan di highlight story juga ada. Nah, Chef ada pertanyaan lagi nih, Chef, dari Ya. hayati.zam88. Per loyang kira-kira berapa gram, Chef? Tadi 300 gram ya? Iya, satu loyang ini 300 gram. Oke. Jadi buat adonan satu resep ini, satu yang berdiameter 21 itu akan adonannya seberat 300 gram. Oke, Smart Bakers jangan lupa untuk pembelian produk pambum cake ini bisa langsung aja klik link yang ada di @smartplusprof. Nanti akan terhubung langsung oleh staff kami dan juga bisa langsung ke smartplusprof.com/ikatalog_lokal. Oke. Ya, setelah mengembang seperti ini, baru kita campuran kembali 100 gram susu kental Susu manis. kental, oke. Wow. Berarti udah pakai gula, pakai susu lagi ya, Ya, Chef ya? ini tekniknya akan lebih gurih jadinya. Oh gitu. Oke. Ini baru kita lagi. aduk. Gampang kan, Beb? Gampang. Oke, nah itu yang di oven? Di oven sebentar lagi. Karena saya pegang ya mungkin sekitar 19 menit lagi. 16 menit lagi, oke. Gak sabar, ini wanginya juga udah kecium sih ya, Chef ya?
Sambil enak banget. menunggu cake-nya datang, kita sudah ada cake yang jadi. Wow, udah Cake-nya jadi. akan jadi seperti ini. Seperti ini ya. Ya. Warnanya bagus banget ya. Oke. Sudah, ini buat menghiasnya kita kembali karena tadi kita sudah pakai ring yang buat Piling kacang hijaunya. Nah, kita cetak seperti ini. Nah, kita bulatkan, kita ambil. Oh, gitu. Mudah kan? Mudah-mudah. Jadi Udah. ukurannya pas ya, Chef ya? Pas banget. Piling kacang hijau jadi, buttercream sudah jadi, cake sudah jadi, baru kita hias. Nah, Chef ada pertanyaan lagi nih, Chef, dari Ya. Sari_Fast. Chef, kenapa kalau ngoven cake yang pakai pasta pandan itu matangnya lebih lama ya? Pakai pasta pandan matangnya lebih lama. Mhm. Mungkin kalau pasta itu kan ada campuran ya, campuran air dan gula ya, warna sekalian itu. Mungkin dia akan, saya harus lihat resepnya juga sih sebenarnya, Oh, matangnya lebih harus lama. tahu dulu dasarnya kenapa Jika ya? dia menggunakan loyang kecil tapi adonannya lebih banyak, dia akan lebih lama matang biasanya. gitu, Karena tebalnya itu masuk apinya tidak Tidak pas. tidak gitu ya? pas seperti yang loyang. Seperti loyang kita menggunakan ini, kalau kita pakai isinya tebal itu juga lamanya matang. Jadi menghambat. Menghambat. Oke, ada lagi dari Himalaya_dia11. Kalau pakai takaran kira-kira Chef berapa sendok ya satu loyang itu? Satu kalau pakai sendok itu biasanya 10 gram. Jadinya 30 sendok kali ya. 30 30 sendok. sendok makan ya. Sekitar ya. Sekitar 30 30 sendok makan. Oke. Begitu. Oke, ini lagi dibentuk ya. Dibentuk seperti ini. Ini juga sudah jadi buttercreamnya. Kita hias. Oke, Gampang ya? gampang. Nah, Smart Bakers kembali aku ingetin untuk yang tertinggal resep dari awal bisa langsung cek aja di Instagram @smartplusprof. Nanti di situ ada di feed dan di highlightnya juga. Jadi kalian bisa lihat dari awal pembikinan cake ini ya, Smart Yap. Bakers. Dan juga untuk pembelian produk Pambum Cake bisa langsung klik di link videonya @smartplusprof. Nanti kalian langsung terhubung oleh staf kami. Ya. Gitu. Nah, ini kita tinggal Kita apa nih, Chef? hias, jadi kita ambil. Oh, step penghiasan ya, Chef Iya. ya? Sudah. Bentar lagi matang. Oke. Ya. Nah, ini bisa kita timbang biar harga buttercreamnya bagus. Kita timbang sekitar 170 gram. 170 gram. Ini sudah saya timbang. Jadinya Oh, gampang. jadinya segitu ya? Ya, seperti ini. Oke. Bentar, Pak, saya angkat. Oke. Jadinya ada banyak nih ya, jadi 3 nih. Iya. Oke, Smart Bakers kembali aku ingatkan, kalau ketertinggal resep bisa masuk aja ke Instagramnya @smartplusprof ya, Smart Bakers ya. Nanti di situ ada di feed dan di highlight story-nya juga. Dan untuk pembelian produk katalog juga bisa langsung aja di link tersebut di IG tersebut ya. Sudah? Siap? Oke, silakan. Sudah? Bapak Ibu, nah sudah jadi seperti ini. Ini sudah kita timbang 170 gram buttercreamnya. Oke. Ini agar mempermudah sih sama pembuatannya seperti ini. Jadi lebih apa ya? Biar tingginya sama sih. Oke. Di adonannya. Nah, itu semuanya ya, semua permukaan ya, Chef Semua ya. permukaan. Oke. Gampang banget kan? Heeh. Simple. Oke. Wow. Seperti ini. Lembut banget ya, Chef ya kelihatannya ya. Ya lembut. Karena pakai palembung cake margarin. Pambum cake ini Nah, ya. ini yang sudah seperti ini. Kalau dia taruhnya juga gampang letakkan seperti ini. Oke. Ini yang dari kulkas tadi ya, Yang Chef dari ya. kulkas. Yang ini yang belum. Coba Oke. kita lihat juga. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau pembuat cake itu harus pelan-pelan. Penuh hati ya, Chef ya. Karena salah dikit robek. Ulang lagi dari awal ya, Chef. Seperti ini. Oke. Ini agak mudah. Nah, mungkin tadi kalau nggak dimasukin ke kulkas saat pembukaan plastik itu lengket kali ya, Chef ya. Iya, mungkin saja. Biasanya sih dia melar karena kan ini piling yang mudah dibentuk. Aha. Jadi kalau kita nggak dikerasin,
dia akan lebih tertarik. Nah, kita nanti pakai yang piring coba. Oke, ini yang kedua ya, layer kedua berarti ya. Iya. Oke. Agar tersusun rata. Oke. Nah, itu semuanya sampai tertutup semua ya, Chef ya? Sampai tutup. Jadi emang menghindari tinggi sebelah sebenarnya sih. Oke. Nah, ini yang belum terbuka seperti ini. Oh, bisa juga ya? Ya, bisa sih, cuman dia akan lebih cepat bergerak bentuknya. Oke, nah ini yang kedua. Kedua. Gampang kan? Oke, dilapisin lagi. Lapis lagi. Gak sabar nih pengen nyobain nih, Chef. Iya. Karena baru jadi ya, press open ya. Ada. Wanginya itu loh. Inilah kehebatan dari Panggung cake ini ya. margarin. Wanginya tuh enak banget. Nah, kayak gini kalau yang sebelum ini dia akan berubah. Nah, dia akan susah. Iya, Jadinya iya. lebih enak didiamkan Masukin di kulkas dulu. ya, Chef ya. Karena dia tidak akan berubah Oke. seperti ini. Biar kita tekan tapi tidak berubah. Seperti Jadi masukin kulkas juga Ya. pilihan ya. pilihan. Nah, lebih gampang kan kalau dimasukin kulkas. tuh. Jadi nggak gerak-gerak gitu ya, Iya. Chef ya. Nah, ini yang ke berapa nih? Ini Yang ketiga yang ya. ketiga. Mm-mm. Terakhir. Jadi memang Terakhir. wow. Wow, enak banget ya. Lembut banget sih, Chef, itunya ya, krimnya Iya. ya. Cepet lagi begini ya? Heeh. Mau coba nggak? Mau, nanti di rumah aku mau coba nih. Aku harus cari tukang bubur kacang hijau dulu, Chef. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang langsung tengik, biasanya mau basi kali ya kalau bubur sudah jadi ya. Saya pertanyaannya kurang begitu. Jadi biasanya yang langu itu biasanya yang powder. Yang powder. Oh iya. Oke. Kalau yang bubur kacang hijau yang sudah jadi jarang ada yang bawa tengik sebenarnya. Jarang ya. Tapi sebenarnya pakai yang minuman yang diswalain itu juga bisa ya, Chef ya? Iya. Bisa Pakai ya. itu pakai sari kacang hijau. Sari kacang hijau itu juga bisa. Seperti ini. Wow. Wow. Udah baru taruh toppingnya kembali. Oke. Paling atas ya. Ya. Jadi shining ya. Heeh. Wow. Oke. Semuanya ya, Chef ya. Semuanya. Sampai tertutup. Nah, ini juga sambil nunggu kita ada pertanyaan lagi nih, Chef. Ya. Ini dari Himalaya underscore dia 11. Chef, kenapa ya kalau kuenya kempes gitu? Nah, kenapa tuh, Chef? Karena kan kue suka ada yang kempes tuh, Chef. Kue kempes. Nah, itu lagi balik lagi. Biasanya kue itu kan ada struktur. Oke. Nah, mungkin dari resepnya itu kurang tepat. Jadi yang buat pengikatnya biasanya gula itu sebagai juga komposisi pengikat dari cake. Itu kurang. Jadi sudah mengembang, dia kurang ikat, jadi bisa ambles kembali. Udaranya keluar. Oh, gitu. Jadi takarannya ya, Chef ya dari awal Iya, ya. itu bisa jadi. Kedua juga bisa jadi over mixing. Oh. Di mana pengadukannya terlalu lama, lebih lama. Bisa juga ya. Banyak kendala sih. Emang kalau bikin kayak gini harus kita lihat, nggak bisa kita lihat. Kenapa bahan mungkin banyak faktor. Betul, betul. Ada selanjutnya pertanyaan lagi. Itu bagaimana caranya buat cake pori-porinya lebih kecil dan lembut, Chef? Pori-pori, Chef? Pori-pori lebih lembut. Nah ini cake yang ini pori-porinya rapat sekali, tidak Iya, ada itu. bolongan. Dengan cara ini masih bisa. Jadi di mana pori-pori yang besar itu, pori-pori besar itu banyak memasukkan udara ke dalam adonan. Oke. Ya. Jadi kalau adonannya banyak, maka hasilnya akan lubang-lubang udaranya banyak. Oke, oke. Ya, udah jelas belum yang ini pori-porinya besar? Jadi nggak wajah aja yang ada pori-pori ya, Chef ya? Iya. Karena di mana-mana kalau misalnya cake yang elegan itu biasanya pori-porinya lebih padat, lebih rapat. Oh gitu. Dan Akan pengaruhnya lebih juga angin udara Iya, ya, Chef udara. ya? Nah, ada Oke. lagi nih pertanyaan nih dari Himalaya underscore dia 11. Chef, apakah panas api ovennya itu atas bawah nanti, Chef? Kalau yang lebih bagus atas bawah agar dia mengembangnya terata. Jadi di bawah juga ada panasnya, atasnya panas juga. Oh, biar rata Ya. aja gitu ya? Jika atas aja mungkin atasnya udah gosong, bawahnya Bawahnya matang. Oke. Jadi Tapi di mana ada open juga, open tangkring, Uh-huh. panasnya cuma bawah, itu juga bisa. Oke. Cuma Tapi memang lebih baik atas bawah ya, Chef Iya. ya?
Oke, Ini chef sudah jadi seperti ini, tinggal kita hias. tinggal dihias. Oke, kita habisin pertanyaan dulu aja kali ya, Iya, chef ya. silakan. Oke, nih ada lagi dari Reni Presila, chef kalau burjonya sendiri itu bisa ditaruh di freezer nggak chef? Dan kekuatannya sendiri sampai berapa hari chef? Terima kasih. Karena ini bisa awet sebenarnya, di freezer juga bisa. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Sebenarnya saya ini nanti kita olesin dengan gel. Oh, Ya, pakai gel lagi. Gel kita pakai, nah agar lebih shining. Jadi kue ini sebenarnya bisa tahan 4-5 hari. Oke. Karena kadar airnya tidak ada. Sponge cake buat krimnya kita pakai softening film backup cap lebih awet. Lebih awet. Oke. Ya, filling kacang hijau juga sudah awet. Cake-nya akan awet. Oke, dan pumpkin cake juga semakin lama wanginya semakin keluar ya, chef ya? Iya. Itu Dalam keren 3 hari banget akan sih. lebih lembut prakteknya. Oke. Oke. Oke, ada lagi nih, chef dari Erika.Paramita. Chef, kalau panggang pakai oven tangkring berapa lama ya, chef? Nah, oven tangkring, Oh chef. ya, ini dia tadi bilang oven yang cuman tangkring itu oven yang bawahnya aja panasnya. Kalau oven tangkring itu tergantung juga dari suhunya, suhu apinya. Misalnya kalau apinya benar-benar dasar lampu 25 menit itu pasti cake matang. 25 menit 25 ya. menit. Berarti hampir sama kayak yang tadi ya, chef ya? Iya, hampir sama yang tadi. Oke, nah ini kita mau masuk ke Nah, hias. ini kita hias. Nah, Oke. ini kita ambil Nutrijel Mhm. seperti ini. Ini juga bisa kita menggunakan kuas Oke, pakai kuas. Biar mengkilat gitu, chef ya? biar mengkilat kuenya. Jadi emang wow. Kalau bisa ini dimasukin kulkas dulu biar dia rata. Oh sebenarnya. gitu, masukin kulkas dulu harusnya Iya. ya. Oke. Biar dia pinggiran rata. Nah, aku sudah ada yang yang rata. yang udah rata nih. Iya. Yang sudah dimasukkan kulkas. Oh gitu. Seperti ini dan ini saya berikan gel. Oh ini udah dikasih gel. Ya. Oke. Seperti itu. Oh jadi kalau masuk kulkas malah jadi rata ya chef ya? Rata karena nanti kita pakai pisau kita rapakan kembali. Oke. Kita tinggal hias aja ya chef ya. Ya, Beb. Nah kalau hias ini tergantung selera smart bakers di rumah ya. Selera di rumah ya. Harus di kulkas memang kita bisa merapikan semua pinggirannya jadi hingga rapi. Baru kita oles dengan Nutrijel seperti ini. Oke. Oh ini contohnya ya. Contohnya kita oles seperti ini. Dia akan lebih moist. Oke. Jadinya memang dimasukkan. Setelah itu baru kita hias dengan coklat dan buttercream. Oke. Jadi tinggal kita hias ya. Cantik banget loh ini. Wanginya juga enak banget. Padahal kita pakai masker double tapi wanginya kecium ya. Iya. Enak banget. Hiasnya sih kita bisa bikin apa aja sih sebenarnya. Oke. Beb. Jadi emang toppingnya kita bisa juga Sesuai selera ya chef ya. sesuai selera. Tergantung kita juga modelnya seperti apa. Nah chef ada satu pertanyaan lagi nih dari Erika.Paramita. Ya. Chef kalau margarin yang dilelehkan sampai berminyak itu apakah berpengaruh pada hasil kuenya? Bisa jadi bantet gitu nggak chef? Sangat berpengaruh karena tingginya itu mengaruh dari cake emulsifier-nya. Jadi cake emulsifier itu dapat menambah struktur dari cake itu sendiri. Oh gitu, oke. Nah ini lagi dihias ya. Gampang ya. Seperti ini ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nih. Nah dari Ekawati Underscore Wahyu, untuk buttercream lebih baik menggunakan gula sirup atau gula halus nih chef? Dan apa buttercream decoration sama caranya dengan buttercream olesan cake? Jadinya kalau tergantung kita sesuai selera kita sih. Jika buttercream pakai gula halus bisa, tapi akan lebih greasy atau berpasir. Tapi dengan menggunakan gula cair rasanya akan smooth. Oke. Nah ini mungkin ada yang ketinggalan dari resepnya tadi. Dia nanya lagi pakai pewarna hijau rasa pandan bisa ya chef ya? Dan berapa banyak pewarnanya chef? Tadi Kalau di resep pewarna makanan itu 5 gram. Jadi kalau wah saya kebanyakan saya bisa kurangin nggak? Bisa. Oh, Bisa. Oke. Jadi tergantung selera juga. Kalau ini semuanya 5 gram. Oke. Nanti tergantung nanti hasil akhirnya juga ya chef Tergantung ya? akhirnya juga. Oke. Seperti ini. Nah ini juga ada pertanyaan chef, itu tekstur kacang hijaunya dijamin gak kasar ya di kuenya nanti? Kan kita blender, kita haluskan. Nah tadi kalau ibu lihat pertama, kita menghaluskan bubur kacang itu di blender jadi hingga halus. Jadi kayak benar-benar air ya chef Iya. ya? Dan itu agar mudah juga mencampurkan dengan margarin yang cair. Nah
ini ada juga lebih bagus mana chef? Pakai gula pasir atau gula halus atau bubuk chef? Apa takarannya sama aja? Untuk buttercream. Iya. Ya, buttercream yang paling saya suka sebenarnya pakai gula cair karena teksturnya kan lebih lembut. Lebih lembut, oke. Tapi kalau dengan gula Yang halus atau gula pasir, dia akan kasar rasanya seperti itu. Oh gitu. Tergantung tekstur ya. penggunaannya sih. Kalau ibu buat harnis itu harus gula cair karena kan lebih kelihatan motifnya. Tapi kalau cuma untuk olesan, lapisan, boleh pakai gula pas. Pakai Gula- gula halus gula ya. halus. Oke. Nah terakhir nih chef ada pertanyaan juga. Buttercream yang masih sisa bisa disimpan berapa lama? Apa harus disimpan di chiller? Jadi kalau komposisinya ibu cuma buttercream dan gula cair itu awet. Oh, oke. Di suhu ruang bisa awet. Uh-huh. Tapi kalau sudah dicampur dengan susu kental manis itu di luar bisa 4 hari. Di luar 4 hari. 4 sampai 5 hari. Cuman kalau ditaruh di chiller itu bisa lebih tahan lama karena dalam suhu dingin ya. Uh-uh. Apalagi Beb? Oke, Nah, ada seperti lagi ini. nih, Chef. Oh, ada lagi banyak bener ya, Banyak Beb. nih, chef. Kayaknya pada suka nih burjo kayak gini nih. Iya. Chef, sisa cake yang dipotong tadi bisa diolah jadi apa ya, chef, supaya nggak terbuang? Nah, Ah, yang tadi tuh yang dibulet ya. dibulet. Sebenarnya kalau kita tahu mau ukurannya, ini kan 21, ini ukurannya 19, masih ada 1 cm lagi. Oke. Cari ukurannya ringnya bisa lebih lebar, bisa. Kalau mau, wah saya juga nggak mau, tetap masih ada sisanya nih dari cuttingnya. Itu bisa bikin crumble ball. Di cake itu dihancurkan, dikasih album cake margarin kembali, Oke. dibulatkan, bisa dibentuk kembali itu jadi cake. Atau sudah dikasih album cake margarin, bulatkan kasih mesis, Oke. apa, ya bisa kreasi kita lah. Kreasi ya, bisa jadi cemilan-cemilan kecil-kecil Iya, gitu ya, cemilan chef. kecil kembali. Karena cake ini sudah lembut, sudah enak. Nanti Baby bisa merasakan yang premium. Iya. Wow, cantik banget. Ini ada buahnya juga atasnya ya, chef ya. Iya. Nama bahasa Inggrisnya apa, Pak? Buahnya? Golden berry ya, Golden kalau nggak salah. berry. Ya, kalau kita bisa dibilang ciplukan ya. Ciplukan ya, saya juga taunya ciplukan sih ya. Itu buahnya juga bikin cantik ya, jadi oranye dan hijau ya. Wow. Jadinya seperti ini, Pak. Gampang kan? Gampang bikin buttercreamnya juga gampang. Jadi Oke. Ini tada. pemirsa jadinya. Cantik banget ya. Jadi kalah saing saya di sini nih. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan nih, chef, satu lagi. boleh, boleh. Chef, kalau cake dikasih air gula berlaku untuk semua cake ya, chef ya? Cake yang pakai air gula biasanya dia kayak jakon. Cake yang lebih padat biasanya. Kalau cake yang sudah lembut dikasih air dia akan lebih basah. moist. Oh, gitu. Biasanya cake yang kering-kering itu baru menggunakan simple sirup. Contohnya kayak jakon. Kalau kita seperti itu. Nah, untuk menghilangkan udara perlu dihentakkan berapa kali ya, chef? Nah ini dia yang pertama lagi tadi ya, Iya. nyambung dengan pertanyaan gelembung udara ya. Gelembung udara, betul. Gelembung udara ini pas kita kocok terlalu banyak, misalnya kita mixer dengan kecepatan tinggi, itu kan menangkap udaranya banyak. Oke. Nah nasi adonnya banyak udaranya sekali tuh. Mhm. Nah digebrak berapa kali, Chef? Cukup sekali. Dan lihat dari permukaan kuenya, kalau sudah gelembung berarti udaranya sudah keluar. Udah keluar. Oh, cukup sekali aja sebenarnya Sekali ya. aja. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan, chef, Vilma Baker Cream Pet tuh apa ya? Vilma Baker Cream adalah shortening yang beraroma vanili. Family. Ya, jadi itu produk punya kita yang buat buttercream lebih mudah sebenarnya. Kalau zaman dulu waktu saya bikin buttercream, wah diaduk. Kalau sekarang lebih gampang. Dengan Vilma Baker Cream dan gula cair sudah jadi buttercream. Wah, jadi lebih mudah ya, chef Lebih ya? mudah. Oke. Karena ini ada yang tanya lagi nih, chef, gimana kalau panggang cake pakai teknik au baun Mary supaya Au baun cake Mary. tidak lembab? Betul. Sebenarnya Au Mary adalah oven yang menggunakan air atau di pinggir-pinggir air dengan uap panasnya sebenarnya. Oke. Steam, ya di steam. Cuman untuk mencegahnya itu bisa kalau tidak lembab, maksudnya dia banyak air kali di dalam Mungkin, ovennya, dia agak lembab. Itu pakai tisu basah bisa di bawahnya sebenarnya. Oh, dilapisin tisu Iya. basah gitu. Oh, pakai tisu ya. Nah, ada lagi nih. Untuk bubur kacang hijaunya apakah pakai jahe dan santan? Oh, itu mah langsung dimakan aja. Sebenarnya ya, untuk bubur ini sendiri dah. Kalau misalnya ibu mau buat sebenarnya ini dia kacang hijaunya harus direndam.
Kalau mau bikin sendiri ya. Iya. Dan menggunakan santan dan jahe. Waktu bikin dia santannya itu sendiri. Cuman aku tidak bikin dari awal, aku beli jadi seperti itu, jadi lebih mudah. Oke. Oh jadi boleh pakai jahe sama santan itu ya? Boleh, Nah, kalau sudah bubur kacang hijau pakai jahe. Oke, nah itu kacangnya dikupas dulu berarti ya chef ya? Atau nggak perlu? Kalau direndam nanti kupas sendiri sih, kacang hijau akan meletak. Oh tetap pecah ya? Sendiri. Pecah sendiri ya. Oke, nah ini ada lagi. Kalau boleh tahu gelnya menggunakan apa ya chef tadi? Saya pakai Nutrijel. Nutrijel. Ya, Nutrijel seperti ini, warnanya putih aja. Oke. Nah ini ada juga fungsinya dioles supaya apa chef? Tadi dioles. Dioles, jadi satu, cake itu akan lebih shining dan kelihatan eye catching lah, lebih wah gitu seperti ya. Biar menarik ya Lebih chef menarik, ya? karena Oke. memang kalau dilihat emang ini kan dibilang cost-nya low, cuman penampilannya wah. Wah, oke. Nah ini ada juga, chef setiap hias mesti dimasukin kulkas ya? Untuk buttercream saya pasti didinginkan karena kalau panas-panas satu, buttercream bisa mudah cair. Satu. Kedua, akan belepotan karena buttercream itu tidak berhenti atau masih bisa dilembek. Lembek gitu ya? Dia akan kemana-mana seperti itu. Oke, nah ini ada dari Eka Tapi Wati. kalau buat buttercream buat bentuk bunga yang Oke. tidak bisa didinginkan, langsung dibentuk. Langsung seperti dibentuk itu. aja ya? Iya. Oke, nah ini ada dari Eka Wati underscore Wahyu, baru tahu kalau jelly bisa ditoping buttercreamnya. Ilmu baru nih chef katanya. Terima kasih ya. Nah ini ada juga dari Aisyah 81. Chef kalau margarin udah dicairkan, terus agak beku, apa perlu dicairin lagi sebelum masuk ke adonan? Iya. Yang dia bilang ilmu baru sebenarnya kalau kita kerja di hotel sudah sering sih. Jadi memang kita masukkan ke buttercream itu kan kalau kita masuk pendingin langsung ngeset. Nah itu kita bisa oles dengan jelly. Oke. Nah yang tadi itu chef, kalau udah cair terus beku, nah itu harus dicairin lagi sebelum dimasukin ke adonan atau? Biasanya kalau margarin, kalau kita menggunakan cake margarin cair, kalau sudah beku harusnya dicairin kembali karena kalau kaku dia akan menggumpal-gumpal. Nanti efeknya adonan cake-nya itu karena margarinnya bergumpal, kuenya akan bolong. Oh gitu. Iya. Jadi tetap harus yang cair bentuknya ya. Chef, Bentuk ya? cair, kalau menggunakan cake cair dia harus dicarikan kembali. Kalau dia udah ngeset berarti pas diaduk dia akan menggumpal kan. Oh iya. Nah setelah dimasukin ke adonan dibakar, adonan itu nggak nyatu, jadi margarin yang menggumpal itu akan cair dan cake-nya akan bolong pastinya. Oke, jadi tetap harus bentuknya yang cair ya. Iya, Pak. Nah ini ada juga di Kelvin Jasmine, chef pewarna water base-nya sama oil base, itu mana yang lebih bagus? Oil base sama water base. Aha. Kalau kita pakainya water base ini karena buat adonan. Tapi kalau untuk menggunakan coklat, buat coklat warna-warni itu harus menggunakan oil base. Karena kalau kita pakai water base, coklat itu akan musuhnya kan air, water. Jadi dia akan ikat. Oke, jadi pakai water base ya chef Water ya? base ya. Oke, chef agar cake-nya tidak mudah mengeras, apa tipsnya nih dari Erika.paramita? Untuk cake yang tidak mengeras, apa tipsnya? Mengerasnya di mana nih? Saya bingung kalau cake-nya keras itu. Iya. Biasanya kalau cake mengeras itu kayak pound cake ya. Itu yang saya bilang tadi. Oh, yang Pound tadi cake perbedaan keras. itu Perbedaan ya. kalau pound cake itu menggunakan telur dia akan lebih lembut. Kalau di sini tanya cake-nya keras, mungkin saya juga kurang Tergantung jelas. lihat kondisinya Tergantung kali ya chef kondisinya ya. kali ya. Atau mungkin juga karena angin itu bisa juga. Atau dari Cake awal keras itu pori-pori. bisa cake yang sepom cake kita taruh luar, kita keringin itu bisa jadi keras. Keras juga kan? Iya. Jadi tergantung keadaannya ya. Iya. Oke. Nah ini ada dari Erika.paramita juga. Chef kalau toppingnya dikasih glaze coklat bisa nggak? Di toppingnya glaze coklat. Jadinya sini kan cake ini biar kelihatan layarnya ada kacang hijaunya kan namanya cake bubur kacang hijau. Cake-nya udah rasa kacang hijau, kita pakai filling kacang hijau. Kalau kita tutup coklat tidak akan kelihatan kacang hijaunya. Betul sih. Jadi Seperti lebih itu. dominan coklatnya jadinya ya Iya. chef ya. Oke. Ada lagi nih. Chef, tadi kan ada tips pakai tisu basah tuh chef di oven ya? Chef tadi kasih tahu. Itu biasanya kalau kita Mary, kita nggak mau terlalu banyak air, itu bisa menggunakan tisu basah lembab. Kan tadi pertanyaan tidak mau lebih lembab kan? Betul. Kalau dia direndam, Mary kan pakai air. Kalau dia tidak mau terlalu banyak airnya, bisa pakai tisu basah,
masukin kuenya itu bisa. Oh, nah tapi ada pertanyaan lagi nih dari Bolu Gulung underscore motif, kalau dilapisi tisu basah apa nggak cepet kering chef katanya? Tisu basah itu dengan panas 180 itu sekitar 12 menit. Jadi pas mau ini kita siram air kembali 12 Oh menit. gitu. Ya. Tisu basah, bukan tisu basah, lap basah. Lap basah yang di dalam air kita taruh. Jadi tidak terlalu banyak air kan dia maksudnya. Nah itu kalau sudah 12 menit bisa disiram lagi. Dibasahin lagi Dibasahin gitu ya. kembali. Oke, nah ini ada lagi dari Clara Cake underscore Surabaya. Saya pernah buat digereduk beberapa kali nih, masih nggak halus juga pori-porinya. Itu kenapa ya chef? Satu saya bilang, nah itu dia. Kalau kita bikin yang kita buat dari awal ibu melihat cuma telur dan gula, itu dengan kecepatan kencang aja tidak apa-apa. Dan itu secara teknik ya sebenarnya sih. Oke. Nanti pas yang kedua kita masukin lagi, baru kita masukin emulsifier yang mengikat. Nah itu kan mengambil udara. Nah itu kalau sebenarnya digebrak sekali sudah cukup. Sebenarnya udah bisa ya. Kalau ibu menggunakan emulsifier yang depanan, dengan kecepatan pasti kuahnya akan bolong-bolong, tidak halus. Oh gitu. Jadi sebenarnya mas sekali aja cukup ya chef ya, Cukup tergantung sekali. takarannya tadi. Takarannya, cara teknik yang buatnya seperti apa. Kalau ibu pakai emulsi yang paling depan, ibu harus hati-hati mengaduknya di depan. Itu harus pelan hingga dia akan lebih kaku. Tapi udaranya sedikit sekali diambilnya. Tadi tipsnya gimana chef, ngaduknya dari bawah ke atas gitu ya chef? Itu pas campur margarin kalau mungkinnya seperti itu ya. Nah ini juga ada dari Deling 14, bedanya cake yang pakai margarin dengan cake yang menggunakan minyak sayur apa chef? Bedanya cake-nya? Cake-nya hasilnya mungkin ya? Hasilnya ya? Kalau yang pakai minyak goreng hasilnya contohnya ya kalau kita pakai brownies ya, biasanya ada yang pakai minyak goreng, ada margarin. Biasanya yang pakai margarin itu rongganya lebih naik sebenarnya, kembangnya lebih naik. Kalau yang pakai minyak goreng itu akan lebih padat, lebih rapat. Kayaknya untuk solusinya kalau minyak goreng itu tidak ada emulsi, tapi margarin itu ada emulsinya, emulsifier yang mengikat. Jelas ya jawabannya ya. Jelas. Nah itu wanginya juga beda ya kali ya chef? Itu baru dari tekstur, saya jelasin dari tekstur seperti itu. Kalau dari aroma, biasanya margarin itu ada aromanya, kayak palembum margarin itu aromanya putih butter. Betul. Dan minyak goreng itu tidak ada aroma. Itu dia. Setelah 3 hari yang pakai palembum cake itu akan lebih moist dan beraroma lebih lembut. Nah ini ada lagi nih nanya, berapa hari chef di suhu kulkas Himalaya underscore dia 11? Buat apa nih? Buat cake-nya? Buat cake-nya berapa hari di kulkas? Di kulkas. Kalau dengan cake seperti ini tahan lama. Tahan lama, seminggu lebih bisa? Lebih bisa. Oh apalagi pakai palembum cake ini ya? Iya. Wah bisa lebih lama lagi nih. Nah ini ada juga. Kalau di suhu ruang ini sekitar 5 hari lah, karena aku pakai butter creamnya pakai susu kental manis. Karena pakai susu kental manis. Jadi kalau ibu mau awet di suhu ruang bisa di take out susu kental manis ya. Dikurangin takarannya atau diganti chef? Diganti aja dengan gula cair. Bisa ya. Bisa. Ada lagi nih, chef tadi jelinya jelinya dipanasin dulu, langsung ke oles kuenya atau enggak nih chef? Jadinya kalau kita mau lebih shining itu bisa ditambahkan dengan air, kita masak. Dimasak dulu. Dimasak via suhu temperatur yang enak dilihat seperti ini sudah cukup buat di glass karena lebih enak. Bisa juga langsung gitu loh. Hingga kita lihat aja buat teksturnya sih, lembutannya seperti apa. Jelinya itu kalau kita ini dimasak dengan cair, dengan panas dingin dia akan lebih lentur. Jadi kita bisa masak seperti itu. Ada lagi nih, chef dari Dian Hardin Yusuf, emulsifiernya kenapa nggak dimasukin dari awal aja chef? Nah itu dia. Pertanyaan bagus banget ini. Iya. Dari awal saya udah jelasin. Ini sebenarnya saya pengen cake ini kelihatan wah atau eye-catching. Jadinya saya masukin emulsinya di belakangan, di bahan kering. Kalau saya di depan, dia pasti ngambil udara dan cake-nya akan bolong-bolong. Ini sama sekali udah bolong-bolong ibu. Iya, ini rapi banget ya. Berarti itu ngaruh ke pori-pori Pengaruh dari hasil tekstur nanti. cake itu sendiri. Gitu. Tapi kalau dia lebih sabar bikin kuenya, dia akan lebih pelan-pelan, dia akan lebih kaku. Nah, itu dia sebenarnya makan waktu. Jadi ngaruh ke hasil akhirnya ya chef ya, si emulsifier ini. Terakhir nih, kalau mau bikin porsi kecil pakai loyang berapa ya chef dari Happy Kitchen 07? Porsi kecilnya ini 26 telur
300 gram. Maksudnya loyangnya. Iya, loyangnya. Ini cake-nya bisa pakai loyang 40-60. Nanti dicetaknya bisa dikecil-kecil bisa. Jadi bisa banyak. Jadi kalau yang nonton nih, yang bertanya, ini bisa satu adonan ini bisa pakai loyang 40-60. 40-60. Satu resep ini. Jadi nah ibu kalau bisa kecil jadi nggak banyak terbuang tuh bisa. Mau ukuran 10-10 bisa. Bisa jadi ya. banyak. Pokoknya jadinya 40-60 ya chef ya. Oh iya, untuk pemenangnya dari pertanyaan ini kita lihat pemenangnya yang pertanyaannya bagus ya. Iya. Karena waktu juga ya. Betul. Pengennya sih jawab semua, cuman karena waktu juga. Oke. Dan kita akan bacakan pemenangnya. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu nih ke Smart Breakers yang ada di rumah. Jika ingin beli produk Pambum yang tadi kita pakai dari awal, bisa langsung aja klik link yang ada di @smartplusprof ya. Smart Breakers ya. Nanti kalian langsung terhubung oleh staff kami. Oke, udah nggak kerasa nih di ujung acara, berarti emang bener ya chef ya, harus kita umumkan nih pemenangnya. Dan juga untuk resep yang dari awal nih yang ketinggalan bisa langsung lihat juga di Instagram @smartplusprof. Nanti di situ ada di feed-nya dan juga ada di highlight story-nya. Jangan lupa di follow juga ya Smart Breakers ya. Oke, silakan chef. Untuk pemenangnya yang pertanyaan bagus dari Ibu Clara Cake. Jauh banget dari Surabaya. Oh, pemenang pertama dari Clara Cake _ Surabaya. Selamat Ibu. Yang kedua chef. Yang kedua adalah Ibu Lina Lim. Lina Lim _16568. Oke, Ibu. Selamat Ibu Lina. Oke, pemenang ketiga. Pemenang ketiga adalah Erika.com Paramita. Erika.Paramita. Selamat Ibu Erika. Pertanyaan bagus banget. Dan untuk keempat dari Himalaya _Diah 2 seperti itu. Selamat Ibu Himalaya ya. Yang kelima. Colin _Cake. Collins _Cake. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang menang. Selamat ya kepada 5 pemenang tersebut ya. Nah, untuk Smart Breakers yang ada di rumah, jangan lupa untuk pembelian Pambum Cake bisa langsung aja klik link yang ada di bio @smartplusprof atau bisa langsung ke websitenya di smartplusprof.com/ikatalog lokal. Oke chef, pokoknya ini udah jadi ya hasilnya kayak gini, pokoknya cantik banget. Ini juga bisa dijadiin ide usaha kali ya chef ya? Iya benar. Lagi pandemi gini dari rumah ya. Oke, selamat kepada 5 pemenang. Jangan lupa untuk follow IG @smartplusprof karena nanti kedepannya pasti akan ada live baking lagi bersama kami. Nanti kalian nggak akan ketinggalan kalau udah follow ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Smart Breakers. Oke, nah ini dia kuenya. Jangan lupa nanti tanggal 12 ada juga live di Smart Plus Prof bersama Chef Arfan ya Smart Bakers ya. Makanya jangan lupa di follow Instagramnya. Oke.